Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusuluna bil haqq wa nutu andilkumul jannatu uristum bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita semua memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di studio RRI Serui pada hari ini. Tak lupa sholawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi, junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaat kelak di hari akhir. Dan tidak lupa saya ucapkan syukur kepada Bapak Ustadz Sony Nur Hidayat, sarjana hukum selaku pembawa acara. Gimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Dan beserta ibu-ibu majelis taklim Al-Aziz yang meluangkan waktunya untuk bisa hadir di acara hari ini. Apa kabar ibu-ibu hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kelihatan masih segar-segar walaupun keadaan puasa, semangat 45. Pendengar muslimin dan muslimat RRI dimanapun Anda berada, dan juga ibu-ibu majelis taklim Al-Aziz serta Bapak Ustadz Sony Nur Hidayat sarjana hukum, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sehingga kita berjumpa kembali dalam program khusus Ramadan 1443 Hijriah di acara Risalah Berbuka Puasa RRI Serui. Bersama saya Bu Yunarmi menemani Anda kurang lebih 30 menit ke depan. Pendengar muslimin dan muslimat RRI dimanapun Anda berada dan hadirin yang ada di studio RRI. Adapun risalah kita pada sore hari ini yaitu bertema pentingnya menuntut ilmu. Sebelum acara kita mulai, perkenankanlah saya untuk membacakan rangkaian acara pada kesempatan kali ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara kedua, pembacaan kalam ilahi yang disampaikan oleh saudari Soleha. Acara ketiga yaitu risalah Ramadan yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Sony Nur Hidayat sarjana hukum. Acara yang keempat yaitu tanya jawab, dan acara yang terakhir adalah penutup. Para hadirin rahmatullah, sebelumnya marilah kita buka terlebih dahulu acara pada sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Semoga dengan bacaan basmalah tadi bisa memperlancar acara kita pada kesempatan kali ini. Menginjak acara selanjutnya yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh saudari kita yaitu Soleha. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum
walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah dzalika khairul lakum wa athhar fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Demikian tadi pembacaan kalam ilahi. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Amin. Para pendengar RRI Serui dimanapun Anda berada dan para hadirin sekalian yang berbahagia. Acara selanjutnya memasuki acara inti, yaitu risalah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Soni Nur Hidayat Sarjana Hukum. Kepada Bapak Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi athaba anal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Pertama-tama tidak ada kata-kata yang indah, paling indah di sore hari ini selain kita mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya kita di sore hari ini bisa hadir bersama untuk melaksanakan salah satu program rutin dari RRI Serui untuk melaksanakan risalah berbuka puasa. Dan alhamdulillah kita saat ini juga masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesempatan, dan pada hari ini ya masuk pada hari ke-21 atau mungkin ada yang sudah ke hari 22. Ya, tidak terasa ya Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Mohon maaf Ibu-ibu sekalian ya. Terasa atau tidak? Tidak. Ya, terasa atau tidak? Ya, itu masing-masing pastinya ya. Artinya bahwa kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat dulu, ketika mereka akan ditinggalkan oleh bulan Ramadan, mereka sangat sedih, ya, karena ya memang bulan Ramadan ini bulan yang luar biasa, bulan yang hanya dijumpai dalam 1 tahun 1 bulan atau 1 kali, dan tidak akan dijumpai di bulan-bulan lain. Kalau kita lihat bahwa di dalam bulan Ramadan yang penuh dengan pahala, lipatan pahala, banyak pengampunan, nah itulah bulan Ramadan. Dan zaman itu para sahabat sangat sedih ya, karena akan ditinggalkan oleh Ramadan. Ya kalau tadi Bibi bilang senang ya alhamdulillah berarti ya. Tapi kalau mungkin lagi susah, wah ini kok puasa terus, nah ini mungkin perlu dicek kembali ya keimanannya. Harusnya kita semangat. Justru di saat-saat inilah kesempatan kita untuk terus memperbanyak ibadah kepada Allah. Karena di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan barokah, lipatan pahala ya. Diterangkan dalam riwayat hadis, kullu amali ibni adam yudha'afu bihi al-hasanatu bi asri amsalha illa saum faqala innahu li wa ajzi bihi. Jadi di bulan Ramadan itu pahala dilipat gandakan ya, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10, menjadi 700 sampai lipatan ila masa Allah. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kecuali satu, yaitu puasa. Kata Allah, saya akan membalas puasa itu karena saya sendiri. Artinya Allah akan membalas puasa itu ya sesuai dengan kadar puasanya masing-masing. Jadi yang tahu pahala puasa masing-masing itu ya Allah, karena Allah akan memberi balasan sendiri. Ya, karena dalam puasa ini kan saya yakin masing-masing juga dalam aktivitasnya mengisi puasanya itu berbeda-beda. Ya, ada yang setiap harinya dipenuhi dengan amal ibadah, banyak sedekah, ya. Kemudian banyak tadarus, membaca Al-Qur'an, gitu ya.
Ada juga yang mungkin dalam puasa masih juga melakukan maksiat. Nah itu jadi kadar puasa antara satu orang dengan yang lain berbeda-beda. Nah itulah makanya kita wajib bersyukur karena saat ini kita masih diberi kesempatan dan belum tentu ya, sekali lagi belum tentu tahun depan kita masih diberi kesempatan lagi untuk menjumpai Ramadan. Untuk itu mari kita sama-sama syukuri, kemudian jalankan semaksimal mungkin, apalagi yang hari ini sudah masuk ke 10 hari terakhir ya. Kita masuk pada malam di mana dalam satu bulan Ramadan itu ada satu malam yang nilainya khairum min alfi syahrin, nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, untuk itu ya atas nikmat yang Allah berikan, saya tidak lupa saya ucapkan syukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semua pengikutnya, para sahabatnya, sehingga dan mudah-mudahan ini bisa terus eksis sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Para ibu-ibu majelis taklim yang dirahmati oleh Allah dan tidak lupa para pemirsa Radio Republik Indonesia Stasiun Serui, kesempatan kali ini yang sesuai dengan tema yang telah disampaikan bahwa kita akan menyampaikan sedikit risalah tentang ilmu, pentingnya ilmu. Ya, kenapa ilmu itu sangat penting? Di dalam Al-Quran itu sampai dijelaskan, disebut kata ilmu itu 105 kali. Kemudian ada ikutannya juga, kalimat ilmu ini sampai 744 kali. Nah ini menandakan bahwa ilmu ini sangat punya peran penting dalam kehidupan kita. Di dalam riwayat dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al ilmu hayatul Islam wa imadul iman. Ilmu itu hidupnya Islam dan tiangnya iman. Ya, ketika ilmu itu kita gunakan, kita pakai, kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari, maka Islam akan terus ada. Karena itu hidupnya, hayatnya. Kemudian menjadi tiangnya iman. Kita pun akan tetap, keimanan kita tetap akan utuh ketika kita melakukan segala sesuatu berdasarkan pada ilmu. Itu luar biasanya, dalam Al-Quran sudah disebut sampai ratusan kali, ya. Tapi secara umum ilmu itu kalau kita lihat dari pengertian di Kamus Bahasa Indonesia ya mungkin pengetahuan ya. Namun kalau dilihat dari ilmu dan pengetahuan itu sendiri sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda. Tapi di sini kita tidak bahas masalah itu, tapi lebih bagaimana kita melihat ilmu itu dari perspektif agama. Ya. Perspektif agama kalau diterangkan dalam riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, al ilmu salasatun wa ma siwa dzalika fahuwa fadlun ayatun muhkamatun au sunnatun qaimatun au faridatun adilah. Jadi ilmu itu yang dicari adalah tiga. Ada tiga ilmu yang wajib dicari. Yaitu yang pertama ayatun muhkamatun, ayat yang menghukumi, yaitu Al-Quran, Al-Quranul Karim. Ya. Kemudian au sunnatun qaimatun, yaitu sunnah yang tegak, yaitu al-hadis. Dan yang ketiga, au faridatun adilah, atau ilmu faraid yang adil, atau ilmu bagi waris yang adil. Tapi untuk ilmu ketiga ini memang sudah tercantum juga di dalam Al-Quran, ya. Kemudian tercantum juga dalam al-hadis. Jadi prinsipnya bahwa secara perspektif agama, ilmu itu adalah Al-Quran dan al-hadis. Ini sangat penting. Tapi kalau ilmu dunia, ya silakan, ya. Kalau di dalam hadis yang saya ungkap tadi bahwa wa ma siwa dzalika fa huwa fatlun, dan apa-apa selain tiga ilmu itu adalah kelebihan, kefadolan. Kita cari itu malah luar biasa. Ya, kita menguasai Quran dan hadis, mengetahui Quran dan hadis, kemudian ilmu dunia kita juga memiliki. Ya, misalnya di sini ada ibu-ibu majelis taklim yang berprofesi sebagai dokter. Nah, itu bagus ya untuk mengobati, membantu orang lain, ya, untuk mencari maisha dan lain sebagainya. Jadi kedudukan ilmu agama, kedudukan ilmu dunia atau ilmu secara umum itu adalah termasuk kelebihan. Baik sekali, fadol sekali bagi mereka yang bisa memperoleh ilmu meskipun di dalam secara agama dia tidak diharuskan untuk mencari selain dua ilmu tadi. Ya, apa saja sekarang pasti menggunakan ilmu. Termasuk kita duduk di sini, ya. Kita duduk di kursi yang empuk ini, kursi yang begitu nyaman, itu pasti ilmu, ya, dengan dasar ilmu. Saya kasih analogi, ilmu ini memang memiliki
peran yang begitu penting selain yang diterangkan dalam Al-Quran tadi ya. Karena memang dalam ayat yang tadi telah dibacakan oleh Ustadzah tadi bahwa Allah berfirman dalam Al-Quran, yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma daraja. Allah akan mengangkat derajatnya orang yang memiliki ilmu, ya, dan orang-orang yang beriman. Artinya bahwa orang yang memiliki ilmu, ketika dia hidup di dunia dia memiliki ilmu, itu derajatnya akan diangkat oleh Allah dari sisi dunia maupun sisi keagamaan. Ya, dari sisi dunia, ketika dia memiliki ilmu, segala ilmu dia memiliki, ya tentunya dia akan menguasai dunia. Ya tidak salah ketika zaman itu Ali waqala Ali karimahullah wajahah man aradad dunya fa alaihi bi ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bi ilmi wa man aradahuma fa alaihi bi ilmi. Jadi Sayyidina Ali menjelaskan bahwa barang siapa yang menghendaki dunia maka carilah ilmunya. Barang siapa yang menginginkan akhirat maka carilah ilmunya. Barang siapa yang menginginkan keduanya maka carilah ilmunya. Sebenarnya ungkapan Ali ini luar biasa. Anda ingin menguasai dunia, cari ilmunya. Ambil ilmunya, gunakan ilmunya. Anda ingin sukses untuk akhirat, cari ilmunya. Gunakan ilmunya, pakai ilmunya. Anda ingin menguasai dua-dua, gunakan ilmunya. Nah, itu menandakan bahwa ilmu memang luar biasa kedudukannya, sangat penting sekali. Ya, termasuk tadi Allah akan mengangkat derajatnya. Saya kasih analogi. Mungkin kalau ibu-ibu majelis taklim tahu ya, bahwa kalau sekarang kita lihat nilai atau harga 1 kilogram ya aluminium. Kebetulan 1 minggu ini saya baru saja menjual potongan-potongan seng galvalum ya dari aluminium. Ya. Di situ dijual saya jual kepada saudara-saudara kita yang sedang mencari maisha melalui pengumpulan barang-barang bekas. Di situ dijual 1 kilonya 5.000. Aluminium. Nah, sekarang kita bandingkan bahwa kalau ke Biak, ibu-ibu kalau ke Biak ya, menggunakan pesawat, itu bahannya aluminium. Dengan durasi kurang lebih 15 sampai 20 menit, kita bayar berapa? Kurang lebih 700 sampai 800. Itu nilai aluminium yang hanya 5.000 rupiah per kilogram yang belum diberikan ilmu, masih dalam bentuk potongan. Nanti dia akan masuk ke pabrik dengan ilmu yang dimiliki, dengan kemudian potongan aluminium itu diberikan ilmu melalui para ilmuwan, kemudian jadilah pesawat terbang yang bisa terbang dengan memakan biaya yang begitu besar. Itu contoh bahwa sesuatu yang ketika diberi ilmu maka luar biasa kedudukannya. Maka tidak salah ketika Allah berfirman, Allah akan mengangkat derajatnya orang yang beriman dan memiliki ilmu. Nah, untuk itu ya makanya mari sama-sama terus kita tingkatkan amal-amalan kita, termasuk bagaimana kita berbuat sesuatu dengan berdasarkan ilmu. Kemudian apa ancamannya atau apa efek atau dampak ketika orang tidak punya ilmu? Ya mungkin satu kata singkat bahwa orang tidak punya ilmu pasti dia tidak tahu. Dan ketika dia tidak tahu maka pasti ujung-ujungnya dalam kehidupan sehari-hari dia tidak akan bisa melakukan segala sesuatu. Karena tadi termasuk ucapan Sayyidina Ali tadi bahwa ketika Anda menginginkan dunia, sukses dunia, carilah ilmunya. Gitu ya. Fokus ke ilmunya. Jadi kalau sekarang misalnya ibu-ibu di sini ada yang punya profesi menjual bakso, ya silakan terus dalami ilmu kebaksoan ya. Jadi kalau misalnya tidak monoton itu saja. Kalau memang ingin sukses, ingin berhasil dalam masalah usahanya, terus berinovasi. Ya, mencari temuan-temuan baru dengan harapan biar customer atau pelanggan akan terus terlayani dengan baik, sehingga itu akan membuat kita berusaha dengan baik, hasilnya pun bisa baik. Nah, itulah contoh bahwa kenapa pentingnya kita menuntut ilmu atau mencari ilmu. Nah, sebaliknya tadi ketika kita tidak memiliki ilmu ya jelas ya sulit untuk kita untuk bagaimana bisa menerapkan ya karena tidak memiliki ilmu. Nah, terus bagaimana dengan orang yang memiliki ilmu? Ya jelas ketika orang memiliki ilmu dia akan mempunyai pedoman hidup dan kehidupan. Dalam beraktivitas dia sudah punya dasar. Dalam beragama dia sudah memiliki dasar. Segala sesuatunya baik. Dan dari sisi pahala masya Allah luar biasa. Gitu ya. Ya ketika diterangkan dalam hadis itu ketika orang mencari ilmu maka saat itu malaikat dia akan dirahmati oleh Allah dan malaikat akan membentangkan sayapnya untuk menaungi orang yang berangkat untuk mencari ilmu. Kemudian tidak lupa sampai ikan-ikan atau makhluk yang ada di
laut atau di air, itu semua mendoakan rahmat bagi mereka yang ingin mencari ilmu. Nah itulah makanya mari sama-sama kita hidupkan pengajian-pengajian di majelis taklim. Ya, kalau di Kota Serui sini banyak ya majelis taklim, ya silakan ibu-ibu tinggal cari mana majelis taklim yang bisa selalu memberikan pemahaman-pemahaman tentang ilmu, kita ikuti. Dengan di situ ya kita bisa memperoleh keilmuan dan ilmu pengetahuan secara agama maupun keduniaan. Ya, namun untuk keduniaan saya yakin bahwa ilmu keduniaan lebih banyak diterima atau diperoleh di pendidikan-pendidikan formal ya, dari mungkin jenjang usia dini sampai di perguruan tinggi. Nah itu yang mungkin untuk ilmu dunia. Kembali ke ilmu akhirat atau ilmu agama, ya sangat penting sekali ilmu agama. Ilmu agama khususnya yang kita bahas di sini. Untuk itu mari sama-sama kita berusaha bagaimana dalam menjalankan segala sesuatunya itu berdasarkan atau berlandaskan pada ilmu. Ya. Nah untuk itu ya sekali lagi saya mengajak kepada semua pemirsa yang ada di yang telah menikmati program Risalah Berbuka Puasa Radio Republik Indonesia Serui, kemudian khususnya para ibu-ibu majelis taklim yang ada di sini saat ini, ya tidak henti-hentinya saya mengajak mari sama-sama kita berusaha untuk haus akan ilmu, tidak terima dengan keadaan kita dengan ilmu yang ada, terus mencari ilmu dimanapun tempatnya, siapapun gurunya, ya terus dicari bagaimana caranya. Nah adapun proses perolehan ilmunya itu dengan cara belajar. Kalau belajar tentunya belajar mengajar ya, ada guru, ada murid. Ya kalau kita menjadi guru, ya ajarlah ilmu itu kepada orang lain, maka kita akan memperoleh manfaat dari ilmu itu. Ya, diterangkan dalam hadis ida matal insan in qata'a sairu amal in qata'a amaluhu ila min salasati asya as-shadaqatu jariyah au ilmi yuntafa'u bihi au waladin sholihah yad'ulah. Ada 3 hal ketika seorang sudah meninggal dunia maka akan terus mengalir 3 dari pahala orang tersebut. Yaitu yang pertama ketika dia memiliki sedekah jariyah. Dia bersedekah sesuatu yang sedekah itu atau pemanfaatannya dipakai seterusnya oleh manusia lain atau oleh orang lain. Ini mungkin lebih banyak dikenal kalau kita sedekah sesuatu untuk masjid. Sepanjang masjid itu dipakai untuk beribadah, maka meskipun kita meninggal dunia, kita akan terus mendapatkan aliran pahala dari jariyah itu. Yang kedua, au ilmun yuntafa'u bihi. Dan yang kedua adalah memiliki ilmu yang dimanfaatkan ilmu tersebut. Jadi kalau kita punya ilmu itu dimanfaatkan, maka kita akan terus mendapatkan aliran pahala meskipun kita sudah meninggal dunia. Yang ketiga adalah memiliki anak yang solih atau solihat yang akan mendoakan kita sebagai orang tua. Jadi meskipun kita sudah meninggal dunia, anak inilah kita terus akan mendoakan kita dan terus akan mendapatkan aliran pahala itu. Ya meskipun ya saat ini ya kita bisa terus berjalan dengan keadaan yang ada, majelis-majelis taklim yang ada di Kota Serui, bisa kita di situ tempat mencari ilmu, karena memang mencari ilmu sejak dulu sudah ada. Pernah kalau kita tahu Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau itu kan juga begitu. Beliau terkenal sebagai raja yang raja saat itu memiliki kerajaan, baik itu kerajaan hewan, dia sebagai rajanya di hewan, bisa berbicara dengan hewan, kemudian juga sebagai rajanya jin. Kita tahu sejarahnya. Saatnya khuyira Sulaiman bainal mali wal mulki wal ilma fakhtarul ilma fa'utiyal mulka wal mala. Itu sejarahnya bagaimana? Nabi Sulaiman awalnya dia disuruh memilih. Nabi Sulaiman, Anda memilih ilmu, harta atau kerajaan. Tapi apa? Nabi Sulaiman memilih, saya memilih ilmu. Akhirnya Nabi Sulaiman dikasih ilmu, di luar ilmu itu dia juga diberikan harta dan juga kerajaan. Itu menunjukkan bahwa ketika kita utamakan ilmu, maka segala sesuatunya akan ikut dengan sendirinya. Sama seperti kita kalau membeli mobil, maka akan otomatis dikasih ban-bannya, ya. Tapi kalau kita beli ban mobil, belum tentu mendapatkan mobilnya. Ya insya Allah itu yang bisa saya sampaikan, karena mungkin kalau kita bahas terlalu banyak juga waktu juga yang membatasi kita. Untuk itu ya saya ucapkan terima kasih pada ibu-ibu yang sudah mendengarkan dengan seksama, dan para pemirsa mungkin yang sudah mendengarkan. Saya ucapkan syukur kepada semua. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan terhadap Ustadz yang telah memberikan risalahnya tadi. Masya Allah ya.
gitu mendengarkan tadi ceramah tadi. Begitu pentingnya kita harus mencari ilmu. Jadi tidak monoton. Saya kan sudah tua, tidak perlu mencari ilmu. Nah, tidak. Sebagai ibu-ibu kita juga harus inovatif, kreatif. Nah, kita kan sekarang zamannya medsos. Bisa kita cari ilmu. Kita mau cari income, pendapatan keluarga. Kita cari ilmunya gimana ya cara jualannya di medsos. Nah, itu kita juga butuh ilmu. Tadi kan beliau sudah terangkan begitu pentingnya ilmu. Para pendengar muslimin dan muslimat RRI dimanapun Anda berada, serta ibu-ibu Majelis Taklim Al-Aziz yang berada di studio RRI, kita telah mendengarkan risalah singkat tentang pentingnya mencari ilmu tadi. Untuk itu kami memberikan kesempatan kepada ibu-ibu Majelis Taklim, siapa tahu ada yang ada unek-unek hatinya, saya pengen tanya, apa ya supaya saya dapat meningkatkan jati diri saya, ilmu saya. Mari ibu-ibu silahkan. Dipersilakan ibu-ibu ya. Ayo ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ningsih. Pak Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana sikap kita ketika kita berada di majelis ilmu? Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi pertanyaan atau langsung Ya, dijawab dulu saya Pak Ustadz? jawab dulu ya. Oh iya, Ya. satu lagi beliau jawab. Nanti kalau ada yang pengen ibu-ibu yang pengen tanya, silahkan nanti tanya lagi ya. Oke Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih Ibu Ningsih yang sudah memberi pertanyaan. Apa sikap kita ketika berada pada posisi majelis taklim? Artinya saat pengajian, apa sikap kita? Memang ini selama ini yang kita amati sering terjadi dalam posisi mencari ilmu di majelis taklim, ada sikap-sikap kita yang mungkin kurang tepat ya. Baik, saya akan luruskan sedikit di sini terkait dengan pertanyaan tadi. Yang pertama, bagaimana sikap kita atau adab kita ketika berada di majelis ilmu atau majelis taklim? Yang pertama, kita mengikhlaskan hati lillahi ta'ala. Jaga niat kita ya. Jangan niat karena sesuatu, karena ketika kita niat selain Allah, lillahi tanpa lillahi ta'ala, yaitu nanti hasilnya akan berbeda. Jadi kita jaga betul niat. Ini yang pertama. Yang kedua, bersihkan hati. Ketika kita berada pada majelis taklim, bersihkan hati kita. Jangan sampai ada unek-unek jelek di dalam hati. Karena saya yakin ketika seorang penyaji materi atau ustadz yang menyampaikan sesuatu, ketika kita dalam posisi unek-unek atau kita kotor, maka akan sulit kita menerima kebenaran dan kebaikan. Karena ketika kebenaran diungkapkan itu ada dua hal, ada dua respon. Yang pertama yaitu bagi mereka yang hatinya bersih, dia akan merenung, ya. Kemudian introspeksi dan dia akan berusaha untuk berubah. Kemudian yang kedua, respon yang kedua adalah ketika hatinya kotor, dia akan tersinggung. Kemudian ketika dia tersinggung, maka nanti efeknya ke tempat-tempat hal-hal lain. Nah itu. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana menjaga sikap kita terhadap penyampai dengan sikap yang hormat. Ya. Tidak, sikap yang hormat itu ya tentunya duduk memperhatikan, kemudian mendengarkan dengan cara yang baik. Ya. Tidak, kalau saya bilang mungkin tidak menggunakan tiga N ya. Ngobrol, ngelamun atau ngantuk. Nah ini juga kadang penyakit ya. Biasanya di ibu-ibu majelis taklim begitu ya. Tapi tidak tahu kalau majelis taklim Al-Aziz kurang tahu ya. Tapi begitu sudah ngaji, sudah ikuti majelis taklim, di situ ngantuk. Ya apa yang diperoleh nggak akan ada hasilnya. Kemudian yang kedua ngobrol. Ngobrol ini entah sama sesama majelis ibu-ibu atau sama anaknya atau apa. Dan yang ketiga ini ngelamun ya. Kalau tiga ini dari yang kalau ngelamun ini mungkin hanya untuk merugikan diri sendiri, dia ngelamun ya sudah dia sendiri nggak dapat. Tapi kalau sudah sama ngantuk ya, jadi kalau ngantuk dan ngelamun ya dia akan dapat efek sendiri. Tapi kalau sudah ngobrol ini akan efeknya ke orang lain. Dia cerita, suaranya keras mengganggu orang lain dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah bagaimana bisa menjaga rasa takdim kita, rendah hati kita.
Ya, di situ kita akan berusaha untuk menghindari perbedaan. Jangan merasa, wah saya ini ilmunya lebih hebat. Oh itu jangan sekali. Jangan sama sekali memiliki sikap seperti itu, tidak tepat. Karena pasti ketika Anda memiliki, ibu-ibu memiliki merasa bahwa saya ini lebih pintar, kemudian ustadznya mengatakan sesuatu kemudian langsung disanggah. Wah Pak, ustadz tidak seperti itu. Tidak, itu sikap yang salah. Maka ilmu tidak akan masuk dalam diri ibu-ibu sekalian. Maka jaga baik-baik. Kemudian dilarang atau tidak diperkenankan untuk menunjuk atau dengan menggunakan tatapan mata. Ustadznya ditatapi, dipandang seperti tatapan ganas atau tatapan seperti apa? Tidak, seperti tatapan hormat lah, gitu ya. Atau dengan cara menunjuk-nunjuk. Ya kalau kita lihat cara menunjuk kamu tidak seperti itu. Ya, dan masih banyak sekali ya bagaimana sikap kita. Tapi secara umum ya itu tadi, menjaga hati kita, niat ya, kemudian menjaga hati kita dari bersih dari unek-unek jelek, kemudian sikap kita secara lahiriah terhadap ustadz kita atau penyampai kita, yaitu dengan menghindari tadi ngobrol, ngelamun dan ngantuk. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa merendahkan diri, menghindari perbedaan pendapat, kemudian menonjolkan kepintaran kita di antara majelis itu. Secara umum begitu. Mungkin lain waktu kita akan bahas kembali. Sementara begitu. Ada pertanyaan lain, ibu-ibu? Persilakan. Ya. Ada lagi Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Windy. Pak Ustadz, saya ingin bertanya, apakah perbedaan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat? Alhamdulillahi jazakallahu khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada pertanyaan lagi atau langsung dijawab Pak Ustadz? Oke, saya jawab. Iya. Ya, terima kasih atas waktunya dan pertanyaannya. Apa perbedaan atau perbandingan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat? Tadi sudah saya ulas. Pertama, al ilmu salah satun wa ma siwa dzalika fa huwa fadlun. Masing-masing memiliki kedudukan yang berbeda. Jadi kita tidak kemudian kita menonjolkan agama saja. Justru salah. Ya. Diterangkan dalam riwayat hadis, khairukum man lam yatruk dunyahu li akhiratihi wala akhiratihi li dunyahu. Sebaik-baiknya kalian adalah kalian yang tidak meninggalkan dunia karena akhiratnya dan tidak meninggal akhirat karena dunianya. Seimbang. Dan kedudukan ilmu tadi itu masing-masing memiliki peran yang berbeda. Jadi kita tidak bisa menyamakan, dan juga kalau mau dibedakan ya jelas beda, karena untuk memperoleh dunia sesuai dengan ucapan Sayyidina Ali tadi, man aradad dunya fa alai bi ilmi. Kalian ingin dunia, cari ilmunya. Man aradal akhirah falaihi bi ilmi. Kalian ingin akhirat, carilah ilmunya. Man aradal huma fa alaihi bi. Kalian ingin dua-duanya, carilah dua-duanya. Jadi kalau dunia dan akhirat, ilmu dunia dan ilmu agama, dua-dua memiliki sudut pandang yang berbeda. Terus bagaimana sikap kita? Ya tadi sebenarnya sudah digariskan oleh Sayyidina Ali tadi. Kita ingin mana? Ingin dunia, ya carilah ilmu dunia sesuai dengan profesi kita. Perdalam, fokus. Kemudian ingin akhirat, cari ilmu akhirat atau ilmu agama melalui majelis-majelis taklim yang sudah ada. Tinggal kita atau di majelis-majelis ilmu lain. Biasanya kan bentuknya majelis taklim, ada basis suku, kemudian basis masjid, macam-macam ya. Tinggal nanti situ ikut dan kemudian mencari manfaat dari ilmu yang sudah ada dan diberikan oleh ustadz dan ustadzahnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Ibu. Masih ada waktu Pak Ustadz? Ibu-ibu yang mau tanya? Cukup. Oh ya. Nanti kalau masih ada pengen tanya karena kita durasi waktunya, nanti bisa langsung berhubungan lagi dengan Pak Ustadz. Akhirnya kita sampai di penghujung acara di sore hari ini. Namun sebelum berpisah, untuk barokahnya mohon kesediaan Pak Ustadz untuk memimpin doa. Kepada Pak Ustadz dipersilakan. Ya, mari kita membarokahkan waktu di sore hari ini. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adha minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alaikal balag wa la haula wa la quwata illa billah.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Pak Ustadz. Pendengar muslimin dan muslimat RRI Serui dan hadirin yang ada di studio RRI Serui. Demikian acara Risalah Ramadan pada sore hari ini. Saya selaku pembawa acara, dalam saya membawakan acara banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya acara pada sore hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.